Kita udah lihat ya dari minggu lalu dan juga awal pekan ini bahwa untuk merepresentasikan objek di dalam suatu program, di dalam universe program kita tuh sudah bisa melakukan implementasinya, yaitu dengan membuat kelas. Nah, kemudian kelas itu kalau sudah kita definisikan, kita dapat membuat sebanyak mungkin instance dari kelas tersebut yang kita butuhkan. Nah, inilah yang dinamakan paradigma OOP, paradigma Object Oriented Programming, yang berbeda dengan paradigma prosedural yang mungkin sudah kita ketahui sebelumnya. Kalau prosedural itu memberi rangkaian perintah kepada program gitu ya, kepada komputer, mohon maaf, do this, do this, do this, do this, pokoknya berderet lah, kerjakan ini, kemudian kerjakan ini. Sekarang kita memodelkan seakan-akan itu suatu dunia gitu, suatu universe di dalam program kita. Di dalam dunia program kita mungkin ada benda apa yang berinteraksi. Contohnya misalnya sistem informasi akademik gitu ya. Akan ada objek misalnya mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin akan mempunyai ciri-ciri atau atribut seperti apa saja, nama, NPM misalkan. Lalu apa saja yang bisa dia lakukan dalam konteks sistem akademik? Dia bisa add mata kuliah, dia bisa drop mata kuliah. Lah kalau gitu kita perlu objek lain lagi, yaitu objek mata kuliah. Nah, mata kuliah itu mungkin punya beberapa atribut, misalkan nama kuliah, kode kuliah. Kemudian nanti harus ada dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Dosen berarti dosen itu adalah objek lain. Dan ketiga, dalam hal ini baru contoh 3 ya, mahasiswa, mata kuliah, dan dosen ini saling berinteraksi melalui metode-metodenya yang ada di dalam program tersebut. Jadi nggak lagi sekedar lakukan ini, kemudian lakukan ini, dan seterusnya, tetapi ada interaksi yang terjadi antara beberapa objek. Jadi semakin mendekati simulasi seperti yang ada di dunia nyata. Kita udah pelajari hari Senin lalu bagaimana sih caranya kita melakukan implementasi kelas ini untuk membuat virtual object kita. Nah, di sini kita harus mengidentifikasikan objek kita berdasarkan apa yang dia miliki, dalam hal apa properti yang dia miliki, apa atributnya, apa ciri-cirinya, dan apa yang dapat dia lakukan. Selanjutnya kita juga punya konstruktor yang bisa digunakan untuk membuat atau menginisiasi suatu objek baru. Nah, ini yang kita pelajari hari Senin lalu, saya tidak akan ulangi. Kita mencoba melihat suatu contoh benda yaitu cube, dan kita implementasikan cube kita di dalam universe program Java saya. Kita sudah pelajari bahwa setiap kelas itu perlu mengidentifikasikan objeknya menggunakan data field dan method. Dan di antara itu kita pelajari ada 2 method yang cukup penting untuk diketahui, yaitu method toString dan method equals. Kemudian untuk konstruktor kita perlu untuk membuat instance apapun yang kita mau. Kalau kita mau cube 13 biji, kita harus panggil konstruktornya 13 kali. Dan di situ ada yang spesial, yaitu suatu no-arg atau default constructor. Kemudian untuk mengidentifikasikan setiap kelas, kita bisa menggunakan this untuk mengurangi kerancuan. Lagi manggil variabel atau data field yang mana. Kalau this saya tahu bahwa yang lagi dipanggil diri sendiri. Selanjutnya kita udah belajar konsep encapsulation, di mana kalau saya punya kelas ya saya udah nggak perlu tahu lagi nih, misalnya cube ini nih, saya tuh nggak perlu tahu 5 baris code Java yang ada di dalam method getVolume, itu saya nggak perlu tahu lagi. Tetapi saya cuma perlu tahu, oh saya punya suatu method yang bisa digunakan untuk menghitung volume. Nah, kalau begitu saya juga bisa membuat informasi dari cube itu menjadi private gitu. Kalau misalnya saya inginkan. Dan jika saya memiliki suatu data field ataupun method yang tidak bisa diakses dari luar, maka saya akan memerlukan getter atau accessor dan setter atau mutator untuk mengganti atau mengakses informasi tersebut karena dia sudah disembunyikan. Lalu terakhir kita juga sudah belajar static dan non-static, yang mana kalau static saya bisa akses dari kelas besarnya, dalam hal ini cube, saya nggak perlu bikin instance dulu. Sedangkan untuk non-static saya harus membuat instance dulu, baru saya bisa akses method atau data field-nya dari instance yang saya buka, yang saya buat. Sehingga untuk objek apapun, kalau saya membuat suatu konsep atau suatu ide apa itu cube,
Nah, inilah yang akan dijadikan blueprint atau cetak biru. Jadi setiap kali saya membuat objek cube, ya inilah aturan atau ketentuan yang akan diikuti sehingga saya akan bisa membuat objek-objek yang saya butuhkan, contohnya blue dan orange cube seperti ini. Nah, sekarang untuk implementasinya ya, jadi untuk code-nya itu sendiri kita juga sudah mempelajarinya ya minggu lalu. Jadi kalau kita baca code ini satu persatu, ini saya punya hanya satu data field atau atribut yaitu length. Kemudian saya punya constructor default tanpa argumen dan juga constructor yang mengirim argumen. Nah, berhubung length saya ini sudah private, maka saya membuat suatu method untuk saya punya method set, mohon maaf. Saya punya method set untuk mengubah atau mutator untuk mengganti length yang ada di dalam pada cube tersebut. Saya juga memiliki method tertentu yaitu method get area yang saya dapatkan dengan menghitung volume ya, harusnya bukan area tapi mendapatkan volume dari cube tersebut. Nah, ini adalah contoh yang sebelumnya sudah kita lihat. Sesungguhnya ini bukanlah best example, ini ada beberapa kekurangan, walaupun ini tidak ada syntax error ya, ini tidak ada syntax error, semuanya sudah benar dan bisa berjalan dengan baik, akan tetapi ada beberapa kekurangan ya pada contoh ini. Jadi contohnya ini adalah suatu inisialisasi ya. Jadi kita punya dua jenis inisialisasi di sini. Saya punya inisialisasi yang tanpa argumen. Nah, kalau tanpa argumen apa yang akan terjadi? Berarti property length-nya akan secara default diberi nilai 1. Sedangkan kalau saya pakai inisialisasi yang mengirim suatu informasi double, maka panjangnya cube saya ya sesuai informasi yang saya berikan tersebut. Gitu ya, ada dua inisialisasi. Nah, kemudian ketika saya menghitung area, harusnya volume ya, mohon maaf, harusnya volume di sini. Ketika saya menghitung volume, ya saya akan mengembalikan hasil perhitungan. Nah, ini apa yang saya lakukan? Saya mengalihkan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Length yang saya pakai di sini adalah length dari objek yang sedang saya pakai. Jadi instance yang sedang saya definisikan, saya ambil length milik saya sendiri. Nah, di sini saya menggunakan kata length, bukan kata identifier length. Saya menggunakan saya menggunakan identifier length di sini, dan ini maksudnya punya diri sendiri. Nah, wording yang saya pakai, identifier saya pakai itu length. Supaya tidak tertukar ketika saya lagi mau mengirimkan informasi baru ini, saya menggunakan identifier yang berbeda. Dalam hal ini saya kasih nama new length. Kemudian saya katakan length yang ada di objek saya di set dengan nilai new length yang baru diinfokan ketika mengirim parameter. Nah, di sini saya belum memanfaatkan fitur-fitur object oriented programming yang optimal. Sesungguhnya ada contoh yang lebih baik dan lebih best practice dari ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini bukan berarti contoh ini salah, contoh ini tetap benar, akan tetapi ada cara yang lebih baik lagi, yaitu dengan menggunakan best practice method seperti ini. Coba kita lihat perbedaannya di mana ya. Nah, kalau sebelumnya length saya kalau default ya saya set 1 ya. Dengan demikian, saya nggak usah dari awal deh menginisialisasikan nilainya 1. Melainkan ketika saya memiliki no arg constructor seperti ini, ya sudah saya panggil konstruktor diri sendiri, kan punya kan tadi ya, kan kita punya ya yang mempunyai argumen tadi, saya punya dan saya panggil saja diri sendiri, panggil 1. Saya inisialisasi yang no arg begini aja, kalau gitu saya panggil konstruktor diri sendiri, kirim argumen 1. Yang dilakukan sebetulnya sama, yaitu ngeset length milik cube tersebut dengan nilai 1. Selanjutnya, untuk method get area yang sebelumnya saya lakukan length kali length kali length, nah saya bisa menambahkan keyword this untuk menunjukkan bahwa
length yang sedang saya gunakan untuk mengali di sini adalah length milik objek cube yang sedang saya pakai atau instance cube yang sedang saya pakai. Ini menghilangkan ambiguitas. Jadi yang mana sih yang lagi dipakai variabel yang mana? Ini nggak ada bingung lagi. Ini adalah data field length milik saya sendiri atau cube sendiri, begitu. Dan dengan demikian, ketika saya melakukan setting atau ketika saya melakukan inisialisasi juga, nah di sini saya udah nggak perlu lagi kasih nama berbeda. Perhatikan kalau sebelumnya saya pakai ini ya, new length ya di sini ya. Sorry, mana sih? Oh sorry, sebelumnya saya pakai new length ketika saya kirim informasi. Saya udah nggak perlu melakukan itu lagi. Saya bisa mengirimkan dengan nama yang sama, tetapi untuk membedakannya dengan yang informasi baru dikirim dengan informasi yang mau kita set, kita gunakan this. Karena di sini this menunjukkan bahwa ini adalah properti atau atribut yang dimiliki oleh objeknya dan ini adalah parameter yang dikirimkan. Nah, ini akan jika kita melakukannya dengan cara seperti ini, kita meningkatkan atau mengimprove readability dari code ini dan inilah cara yang lebih tepat atau best practice dalam mendeklarasikan suatu kelas. Oke, ini pengulangan ya dari cerita array. Ingat bahwa kita sudah establish dari awal bahwa Java adalah strictly pass by value. Java tidak pernah melakukan pass by reference. Nah, ini benar ketika kita membicarakan primitive type. Primitive type itu semacam int, double, dan seterusnya ya. Karena ya saya punya int b sama dengan 3, ya yang ada di int b itu adalah 3 itu, nilai 3 itu. Nah, tetapi agak tricky ketika kita mempunyai suatu data type yang sifatnya reference, dan karena walaupun Java itu tetap pass by value, yang dikirim tetap value-nya. Tetapi kebetulan yang tersimpan di dalam tempat cube, my cube, itu yang ada di dalam tempat situ tuh yang tersimpan adalah suatu panah, suatu alamat, suatu lokasi di mana benda objek itu, objek cube itu tersimpan, tempat memorinya di mana. Dan ini berlaku untuk objek-objek apapun yang kita pakai, mau itu objek yang sudah predefined di Java, seperti string, seperti scanner yang sudah kita kenal, maupun objek-objek Java yang mungkin kita bisa definisikan sendiri, yang sudah kita baru pelajari minggu ini. Dan ini juga yang terjadi ketika kita menggunakan arrays, karena arrays juga sama seperti objek merupakan reference type. Omong-omong tentang reference yang disimpan di dalam variabel, nah, kalau saya mau mempunyai array kan kemarin kita udah punya array yang isinya integer, array isinya karakter, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya saya juga bisa mendeklarasikan suatu array yang isinya objek. Dalam hal ini, pakai contoh yang kemarin sudah established ya, kita punya suatu array of cube. Cube itu apa? Objek yang kemarin sudah kita definisikan bersama-sama. Di sini sama ya sintaksnya dengan yang selama ini kita pelajari. Saya punya suatu array yang isinya adalah benda cube, dan saya kasih nama cube array. New, saya minta alokasi memori untuk 5 buah objek cube yang mau saya simpan secara berderet. Nah, di sini kenapa penting untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada code, kepada compiler tentang jenis objek atau jenis data yang mau kita simpan di dalam array, ya karena dia harus tahu nih kalau 5 biji saya harus nyimpenin atau ngereservasi memori itu sebesar apa. Nah, jika saya lakukan ini, array of object atau array yang isinya cube ini, sesungguhnya isinya adalah array yang isinya hashcode 5 biji. Gitu ya. Jadi sebetulnya suatu cube array di sini yang saya definisikan namanya cube array, konten dari variabel cube array ini adalah suatu reference. Reference ini menunjuk ke lokasi di memori yang menyimpan yang mengalokasikan memori yang cukup untuk 5 buah cube
yang bisa disimpan berderet. Indeksnya ya 0 sampai 4 seperti yang kita katakan. Kalau code-nya sampai di sini, code-nya cuma sampai di sini, saya cuma katakan ada 5 nih, saya tolong disimpanin dong 5 tempat atau tempat untuk yang cukup untuk menyimpan 5 buah cube. Ketika pertama kali diinisialisasi, ini adalah semuanya 0. Ingat ya, ketika kita membuat array, nah secara default kalau numerik 0, kalau karakter itu karakter 0, nah ini juga untuk objek atau reference variable, ya dia akan defaultnya nilainya 0. Nah, selanjutnya jika saya mau mendeklarasikan seperti ini untuk setiap elemen array, ketika kita melakukan inisialisasi, kita cuma meminta lokasi doang, masih 0 tadi di awal. Nah, setelah saya melakukan iterasi seperti ini, saya bisa mendeklarasikan untuk setiap lokasi yang tadi udah disimpan, saya mau membuat cube baru. Saya katakan gitu ya, saya mau bikin suatu cube baru yang panjangnya ya I tambah 1, jadi pas indeks 0 berarti panjangnya 1 dan seterusnya. Nah, ini saya pakai new lagi ya di kata ini. Ingat what new itu apa yang terjadi? Satu, dia akan memanggil constructor cube. Kedua, yang dilakukan dengan keyword new adalah request memory kan. Nah, sebetulnya yang terjadi untuk setiap elemen ini cube array, cube array, cube array, dia itu membuat suatu reference lagi, isinya reference lagi kepada cube object, cube object, cube object, cube object, cube object. Jadi ini semua isi dari cube array ini ya isi reference lagi, nunjuk ke tempat-tempat yang ada di memori untuk menyimpan satu objek cube. Sehingga ketika saya melakukan pemanggilan seperti ini, contohnya cube array 1 di indeks 1.get area, tadi kita punya kan method get area, ini yang terjadi adalah pemanggilan reference, cari lokasi, reference lagi, cari lokasi, atau dengan kata lain, referencing yang terjadi 2 kali atau 2 level. Hari Senin yang lalu kita sudah mempelajari apa itu null value ya. Null itu artinya nothing, nggak ada pokoknya. Dia menunjuk ke sesuatu yang tidak ada. Jadi seandainya referensi ini tidak menunjuk kemanapun, dia adalah null. Nah, coba kita bayangkan suatu kasus seperti ini. Di sini adalah suatu data type objek yang mengalami reassignment. Jadi di sini saya punya suatu variabel C1 nunjuk ke objek circle ini, saya punya C2 nunjuk ke C2 ini. Dia nunjuk ke suatu tempat di memori ya, sesuai yang kita deklarasikan. Nah, seandainya saya lakukan C1 sama dengan C2, yang terjadi ya sudah C1 akan berisi, kontennya C1 akan berisi kontennya C2. Yang mana konten C2 itu adalah alamat kan atau reference kan, sehingga si C1 kemudian akan menunjuk ke sini. Nah, dengan demikian objek yang tadinya terreference di sini dia tidak lagi reference. Artinya tempat memori yang tadinya menyimpan circle C1 ini tidak lagi dibutuhkan karena udah nggak ada yang nunjuk ke sana ya. Dan ini objek-objek yang terlantar inilah yang disamakan dengan garbage. Dan di dalam Java itu ada mekanisme garbage collection yang akan dikoleksi secara berkala oleh Java Virtual Machine. Jadi kalau ada yang terlantar-terlantar ini, nanti oleh Java akan langsung diambil alih. Sebenarnya bukan diambil alih, tapi akan bisa di-reuse lagi. Kita tahu bahwa itu sedang tidak dipakai. Sehingga best practice adalah jika kita sudah tahu bahwa objek itu tidak lagi diperlukan. Misalnya saya lagi pakai cube 1 sampai cube 5 gitu ya di dalam program saya. Lalu setelah saya gunakan untuk komputasi, saya udah nggak perlu lagi cube 5-nya. Untuk membuat program saya lebih efisien, saya bisa saja menulis cube 5 sekarang cube 5 sama dengan 0 gitu. Dengan demikian saya sudah tahu bahwa tempat saya nyimpan cube 5 tadi sudah kosong, udah nggak diperlukan. Sehingga yang tadi terlantar, yang tadinya ada cube di situ sudah terlantar dan Java tahu bahwa ini udah nggak diperlukan lagi dan akan diambil oleh garbage collection. Dengan demikian kita free up memori dan harusnya program kita berjalan dengan lebih efektif.
Sampai di sini kita ada beberapa takeaways atau hal-hal yang ingin saya ingin Anda ingat. Jadi kalau saya mempunyai suatu kelas di dalam program Java saya artinya saya mendeklarasikan ada tipe objek baru, ada kemungkinan objek ini baru definisi objek baru, blueprint baru, cetakan baru. Dan setiap objek yang bisa saya buat atau inisialisasi dalam program pasti memiliki tipe tertentu. Jadi misalnya di dalam program saya yang tadi sistem informasi akademik, saya punya objek mahasiswa, saya punya objek dosen, saya punya objek mata kuliah. Saya akan bisa mendeklarasikan suatu objek, misalnya mata kuliah DDP2 sama dengan new mata kuliah. Dan dengan demikian DDP2 itu akan belong atau merupakan salah satu dari tipe objek mata kuliah. Dan untuk membuat cetakan atau template objek tersebut, caranya di dalam Java adalah dengan mendeklarasikan atribut apa yang dia miliki dan methods atau apa yang dia bisa lakukan, kebisaannya apa. Lalu untuk setiap kali saya perlu melakukan cetakan, saya perlu mencetak objek baru, saya dapat menggunakan new operator untuk memanggil constructor. Dan disinilah kita akan punya definisi-definisi objek yang bisa saya gunakan sebagai cetak biru. Setiap kali saya perlu membuat objek dan untuk tipe tersebut, saya tinggal pakai definisi yang sudah saya deklarasikan sebelumnya sebagai identifier atau uniqueness dari objek tersebut. Jadi immutable classes itu adalah suatu konsep yang perlu Anda ketahui apa itu immutable. Coba kita lihat definisinya dulu ya. Immutable object and classes. Nah, kalau kontennya, jadi kalau contoh time tadi, hour-nya, minute-nya, second-nya, begitu saya buat objek, ketika saya panggil constructor dan punya nilai jam tertentu, seandainya saya nggak bakalan bisa edit lagi, maka objek ini dikatakan immutable. Dan kelasnya itu dikatakan kelas yang immutable. Nah, mungkin secara logika simple, kalau saya punya kelas time kayak gini nih, di kelas time saya akan deklarasi private semua untuk semua variabelnya. Kemudian semua mutator saya juga saya tutup gitu ya. Saya tidak punya mutator satupun. Mutator itu setter ya. Saya tutup semua nih, saya komenkan. Nah, begitu saya mendeklarasikan suatu time, misalnya dalam hal ini yang jam 11.30 yang ini, saya udah nggak bakalan bisa ngeset ya. Saya kan nggak punya setter kan. Lalu saya juga nggak bisa mengedit. Jadi saya nggak bakalan bisa set hour ganti jadi jam 20 misalnya. Saya juga nggak bakal bisa kan misalnya T2 dot get hour terus mau apa? Get hour kan dapat doang, nggak bisa saya edit. Saya juga nggak bisa dot hour sama dengan 20. Saya tuh nggak bisa ngedit lagi. Begitu jamnya 11.30, 10, udah dia nggak bakalan bisa ngedit lagi. Dengan demikian, class time saya sih dalam konteks class time saya, dia sih sudah merupakan suatu immutable class. Begitu saya udah inisialisasi, saya nggak bisa edit apapun properti yang dia punya. Nah, tetapi dari definisinya, tidak hanya itu yang bisa menjadi kriteria dari suatu kelas yang immutable. Untuk contoh time yang tadi, cukup dengan saya punya private data field semua dan tidak ada mutator. Tetapi tidak semua kelas sifatnya sama. Saya akan berikan contoh. Ini adalah suatu contoh, suatu kelas yang semuanya private, data fieldnya private gitu ya, dan tidak punya mutator, tidak ada setter, ya kan? Tidak ada. Nah, kelas student ini, kalau ngikutin cuman kriteria 2 tadi, harusnya sudah bisa dikatakan immutable ya. Harusnya, katanya sih gitu. Nah, kebetulan untuk kelas student ini, properti yang dia punya yaitu ID, integer, dan satu birth date. Nah, birth date ini kebetulan adalah reference type, yaitu objek seperti ini. Nah, walaupun di sini tidak ada setter, tetapi objek ini sama dengan birth date ini, dia bisa ngeset year.
Jadi seandainya saya mengakses dari suatu kelas luar, di sini main, saya punya suatu student sama dengan berapa? Ini ID-nya, ini adalah di constructor dia nyuruh apa? Dia nyuruh ngirim new student sama dengan ID, year, month, day. Nah, di sini saya akan ngeset both ID dan juga birth date-nya. Nah, tetapi saya bisa mengakses birth date-nya dengan mengakses get birth date. Kan saya bisa get ya. Dia nggak punya setter dia, tapi dia punya getter. Jadi saya bisa mengembalikan get birth date, dan berhubung di kelas birth date itu sendiri, saya bisa melakukan set year, saya bisa ngubah year-nya. Nah, sehingga nggak cuma objek birth date-nya yang berubah, tetapi di kelas student-nya itu juga berubah. Dengan demikian, di dalam contoh ini, kelas student yang semua data field-nya private dan tidak punya setter, dia bukan kelas immutable. Dan ini biasanya terjadi ketika kita memiliki data field yang sifatnya reference. Karena ingat, walaupun Java itu selalu pass by value, dalam hal variabel yang reference, content value-nya itu adalah suatu alamat atau suatu reference. Sehingga walaupun yang ke-pass, dalam hal ini nge-pass get birth date, ini yang di-pass value-nya, kebetulan value adalah suatu tanah ke lokasi yang sama. Sehingga ketika diedit, ya dia akan berubah. Sehingga kita akan tambahkan kriterianya. Jadi tidak hanya private data field dan tidak punya mutator, tetapi juga ada all data fields must be private, yes. Tidak ada mutator method, oke. Dan tidak ada aksesor method, tidak ada getter, tidak ada aksesor yang akan mengembalikan nilai reference yang dapat diubah. Dan inilah yang dimaksud dengan mutable dan immutable.